Baik, udah lumayan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di kelas ini kita akan membahas kalau yang sebelumnya semester 1 pernah, yaitu tentang elastisitas. Kenapa materi ini dimunculkan kembali? Karena materi inilah yang banyak keluar di ekonomi, yaitu mikro. Jadi kita akan review beberapa soal yang mungkin kamu tadi sudah pretest dan itu hasilnya variatif ya. Kalau dipresentasikan ada juga yang di atas 50%, tapi kurang dari 50% kalau ditotalin masih banyak yang nilainya masih kurang ya, karena memang materinya lumayan susah dan hitungan. Jadi nanti ekonomi itu kan sudah pasti masuk, tapi soalnya berapa ini? Yang sudah kan ada yang 15, ada juga yang 20 ya versinya, karena kan 195 menit kalau nggak salah itu untuk 4 mata pelajaran. Jadi lumayan lama, sekitar 3 jam lebih itu kamu mengerjakan TKA Sosum gitu. Jadi kemungkinan soalnya juga banyak kan, nggak 15 lagi, yang biasanya kan 15, pernah juga 20. Nah itu 21 soal, kadang 3 itu tentang elastisitas. Maka hari ini kita review lagi, lebih maksimal lagi, lebih mendalam lagi, nanti diskusi. Yang tadi sudah pretest, sudah mencoba soalnya, nanti lebih maksimal lagi kita diskusi ya. Oke, baik, kita mulai. Silahkan yang mau menyalakan kamera juga boleh, yang penting kamu nyaman ya. Oke, gini. Oke, kita mulai diskusi tentang elastisitas. Nah, jadi elastisitas ini sebenarnya materi dari sebelumnya, yaitu materi permintaan dan penawaran ya. Jadi ada yang terkait dengan materi permintaan penawaran, sebenarnya ada juga yang tidak terkait dengan materi itu. Nah, kira-kira ini kan elastisitas ini artinya kepekaan ya. Jadi kalau ditanya elastisitas itu apa sih, kayak kepekaan gitu, kepekaan, sensitivitas. Ya, apa ya, kayak elastis gitu ya, kayak kelenturan gitu kan, antara apa dan apa gitu ya. Kan kayak antara apa dan apa kan begitu. Jadi antara ada 3 nanti, antara harga dengan kuantitas, harga barang X dengan Y, pendapatan, dan permintaan ya. Jadi ada 3 jenis. Kepekaan, sensitivitas, kelenturan juga bisa ya. Nah, ini basic awalnya dulu. Nah, jadi kan kita suka mendengar nih, kalau misalkan orang mau menaikkan laba gitu ya, ini laba dia mau dinaikkan nih. Pertanyaan sederhananya, sebaiknya harganya dinaikkan, pay to price ya, atau harganya diturunkan. Nah, ini dulu kita cek. Kamu bisnis nih, bisnis apa aja, atau ada orang bisnis, terus kita konsultan ya, yang mau masuk jurusan akuntansi atau mungkin yang lainnya, terus ditanya, saya kira-kira kalau mau menaikkan laba, sebaiknya harga barang atau jasa yang saya jual dinaikkan atau diturunkan, kan begitu. Diskusi dulu nih, biar nanti kalau diskusi mengerti secara sehari-hari, karena ekonomi kan kehidupan sehari-hari. Ada yang mau jawab nggak? Kalau labanya mau dinaikkan, untungnya mau besar, kira-kira harganya dinaikin apa diturunin? Harganya dinaikin. Dinaikin. Danesa, kenapa dinaikin, Danesa? Kira-kira kenapa? Karena kan kalau harganya itu lebih tinggi, awal sih mikirnya keuntungannya lebih besar. Jadi Oke, harganya lebih tinggi, labanya lebih besar, masuk akal. Ada yang mau coba jawab harganya diturunin? Pernah nggak dengar ada yang nggak apa-apa deh jualan kita untungnya kecil tapi banyak yang beli? Simple ya. Jadi kamu misalkan
harganya dinaikkan 100, tapi kejualnya cuma 2 unit, gitu kan, berarti dapatnya 200. Tapi kamu menaikkan harganya, ini selisih loh ya, selisihnya. Harganya misalkan kamu turunin gitu kan, turunin misalkan menjadi 80 gitu, tapi yang terjual misalkan jadi banyak gitu, anggaplah jadi 5 gitu kan. Ini kan jadi gede juga nih selisihnya gitu ya, 400. Nih, nah jadi sebenarnya pertanyaan ini kenapa kita tanyakan, karena dua-duanya bisa ya. Jadi dua-duanya harganya dinaikkan bisa, harganya diturun bisa. Tergantung apa? Tergantung elastisitasnya. Nah, nanti nih ini baru kita diskusi brainwash ya. Jadi kalau nanti ya, kalau dia elastis ini barang mewah ya. Elastis ini barang mewah seperti mobil, elektronik dan lain-lain. Kalau labanya mau dinaikkan ya, TR-nya mau naik, sebaiknya harganya diturunin gitu. Makanya kita lihat beberapa produk itu untuk elektronik, otomotif gitu ya, itu sering banget nurunin harga untuk barang yang sama ya. Jadi kamu bisa bilang saya mau beli elektronik sekian atau otomotif yang sekian yang tahun ini lagi bagus, tapi belinya tahun depan, itu pasti harganya turun karena mereka akan ada generasi berikutnya. Sebaiknya barang-barang inelastis itu kalau misalkan TR itu total revenue itu omset, nanti kan larinya ke laba ya. Nah, kalau TR-nya mau dinaikkan, itu harganya dinaikkan. Jadi Danesa betul untuk barang inelastis ya. Untuk barang inelastis betul. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini mulai terjawab biar nanti kita lebih paham lagi kenapa gitu ya. Sekarang kalau orang punya uang banyak nih, uang dia banyak banget, uang dia lagi naik. Kira-kira ada nggak barang yang dia beli jadi lebih sedikit? Dia kan punya duit banyak nih, duit dia banyak, dia dapat gajian atau promosi, dapat untung besar, terus dia kan akan membeli barang, ya pasti akan konsumsi barang. Nah, dia akan beli barang itu kan lebih banyak kan, barang apa aja dia beli. Tapi ada nggak, mungkin nggak dia duitnya banyak, tapi barang yang dia beli jadi sedikit? Ada nggak kira-kira? Jadi dia duitnya banyak, tapi dia beli barangnya lebih sedikit. Ada nggak menurut kamu jenis barangnya kira-kira? Masuk elastisitas dari pendapatan ya. Ada ya, jawabannya barang inferior. Jadi nanti kalau ada ketemu barang istilah inferior, tuh orang duitnya banyak, tapi justru membeli barang tersebut lebih sedikit. Gitu ya. Jadi ini untuk kita diskusi sementara sebelum kamu masuk materi gitu ya. Jadi nanti materinya lengkapnya ada. Jadi seperti itu ya. Oke, kita mulai aja ke materinya. Pelan-pelan kamu biar dapat poinnya ya. Oke. Nanti kalau mau ditanyakan langsung boleh ya. Oke, kita mulai. Nah, begini. Tadi ya, elastisitas itu sensitivitas atau kelenturan ya. Antara apa? Ini ada 3 ya. Yang pertama, jadi nanti ada suatu barang, ada jumlah barang ya. Jumlah barang Q ya, yang dipengaruhi oleh harga sebesar 1%. Jadi nanti begini, ada elastisitas, ini menjadi rumus tersendiri nanti, delta Q per delta P gitu ya, persentase delta Q per delta P. Jadi ada elastisitas ya, pengaruh harga terhadap kuantitas. Ulangi lagi, pengaruh harga terhadap kuantitas. Jadi kalau misalkan kita menaikkan harga, tadi kan disepakati menaikkan harga 20%. Ini kan elastisitas permintaan dan penawaran ya. Sekarang kalau harga dinaikkan 20%, berarti kuantitasnya kan akan turun nih. Turunnya berapa persen gitu ya kan? Tergantung barangnya nih. Ada yang turun misalkan jadi lebih banyak gitu. Harga naikkan jadi 30%. Berarti ini elastis. Gitu ya. Nanti berarti ini lebih besar. Tapi ada yang kayaknya diturunkan malah dia nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Tidak terlalu berpengaruh itu misalkan cuma jadi 10%, berarti ini inelastis. Kalau misalkan sama gitu ya, turunnya menjadi 20%, berarti ini uniter gitu ya. Jadi ini posisinya yang sensitif ya, yang ngaruh itu elastis. Kemudian yang tidak berpengaruh, maksudnya bukan tidak berpengaruh, pengaruhnya sedikit gitu ya, antara perubahan harganya dengan kuantitasnya, itu inelastis. Yang sama persis itu uniter gitu
gitu ya. Nanti kan ada 5 sebenarnya. Jadi itu elastisitas yang pertama. Kira-kira orang itu menaikkan menurunkan harga sebenarnya targetnya apa sih? Ya targetnya kan dia menaikkan penjualan, targetnya laba gitu kan. Jadi makanya pertanyaan saya tadi pertama, orang mau menaikkan laba gimana? Ya dia menurunkan apa menaikkan, tergantung barangnya kan. Oke. Kemudian ini ada juga nanti elastisitas tentang pendapatan ya yang tadi disebutkan. Jadi pembeli memberikan reaksi terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Ini yang pertama, elastisitas harga terdiri dari 2 ya, elastisitas nanti demand ya, permintaan, sama supply ya, penawaran. Oke, ini sederhana dulu, ini biar basic. Yang kedua ada elastisitas yang namanya pendapatan ya. Elastisitas pendapatan ini sering kita nanti nyebutnya ada 2 barang ya. Ada barang superior, walaupun itu nanti ada barang normal juga, ada barang inferior itu kan. Jadi barang superior tuh kalau orang duitnya banyak, dia belinya banyak. Inferior tuh kebalikannya, duitnya banyak, dia belinya sedikit. Nah, kemudian yang elastisitas yang ketiga, ada elastisitas yang kita sebut dengan elastisitas silang ya. Silang cross antara 2 barang. Ini ketemu nanti ketemu ada barangnya yang namanya substitusi sama komplementer. Oke, nanti dibahas lebih dalam ya ini baru. Nah, jadi ini kita kenal. Jadi kalau harga kopi naik gitu kan soalnya begitu. Apa yang terjadi dengan penjualan teh kan begitu. Penjualan teh gimana nih? Nah, itu elastisitas nih. Harga bensin naik nih, apa yang terjadi dengan penjualan motor gitu. Nah, ini elastisitas yang mana? Ini yang silang. Ya, penjualan motor itu pernah di UTBK. Gimana gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi ada 3 elastisitas yang akan kita bahas. Ini. Yang pertama, ada elastisitas yang namanya permintaan dan penawaran ya. Elastisitas demand sama supply. Ya, elastisitas demand sama supply. Jadi pengaruh tadi ya, persentase delta Q ya. Pengaruh persentase delta Q akibat ya kenaikan persentase delta P gitu ya. Jadi nanti yang 2 ini ngaruhnya gimana nih? Jadi kalau misalkan ada orang kan mau menaikkan penjualan, dia nurunin harga. Tapi ada orang mau menaikkan penjualan, labanya besar, naikin harga. Nanti pengaruhnya dilihat gitu ya. Ada 5 elastisitas ya, 5 elastisitas. Nanti kita kenal ada yang namanya elastis ya. Kemudian inelastis gitu ya. Inelastis, kemudian uniter, kemudian elastis sempurna ya, dan inelastis sempurna ya. Nanti ada penjelasan. Nah, kemudian yang tadi ya, elastisitas pendapatan ini bagaimana ketika uangnya banyak gitu ya, pendapatan dia naik. Nah, pendapatan dia naik, dia membeli barangnya gimana gitu ya, permintaan terhadap barangnya gimana, demand-nya gimana nih. Kan logikanya harusnya dia duitnya banyak, belinya banyak, tapi ada loh yang dia duitnya banyak, belinya sedikit gitu ya. Itu barang apa gitu ya, itu ada inferior tadi ya. Nah, elastisitas silang ini mengukur tentang 2 barang. Jadi misalkan barang X dan barang Y gitu ya. Jadi nanti kalau harga barang X naik, apa yang terjadi dengan ya Q ya dari Y. Jadi bukan harga dengan harga ya, tapi price dari barang X dibandingkan dengan kuantitas barang Y gitu ya. Itu apa yang terjadi gitu ya. Misalkan tadi kalau tarif dari Gojek gitu kan naik, apa yang terjadi dengan penjualan gitu kan, atau customer dari Grab ya naik. Kenapa? Karena orang akan beralih gitu kan, karena ini anggapnya lebih mahal nih, bisa jadi nanti si Grab ini lebih murah gitu ya. Ini namanya substitusi ini ingatnya searah gitu ya, searah antara P dan Q ya, antara barang X dan Y gitu ya. Nah, sama dengan bensin gitu ya, bensin ya, dengan motor. Ini barang apa? Oh, ini namanya barang komplementer nih. Ya, komplementer itu berarti nanti kebalikan ya, diulang lagi kebalikan. Jadi kalau harga ini P, ini Q, ini P, ini Q gitu ya. Nah, kalau harga bensin naik, apa yang terjadi dengan penjualan motor ya? Turun.
Orang yang satu keluarga misalkan ada 7 tapi mau beli motor 7, atau dia punya karyawan 50 mau beliin motor 50, kalau misalkan bensinnya dibebankan ke perusahaan atau orang tersebut kan dia mikir juga nih, gitu kan. Makanya di beberapa negara untuk mengurangi motor atau mobil kan mereka menaikkan pajaknya kan. Jadi supaya orang tidak terlalu banyak gitu, karena itu yang komplementernya kan. Jadi bensin dengan motor itu komplementer. Jadi kebalikan, ini naik nih turun. Oke ya, nanti lebih jelasnya lagi. Oke, ini elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi begini, untuk kurva ini sendiri itu kurvanya ini tanda kutip jarang banget keluar bentuk kurva seperti ini. Tapi ada pernah keluar yang misalkan ditanya perubahannya, jadi nanti ada horizontal, ada vertikal seperti itu ya istilahnya. Maka kita harus mengerti arah kurvanya aja, tapi bentuk kurvanya misalkan keluar seperti gambar seperti ini agak jarang. Begini, ini kan elastisitas permintaan ya. Elastisitas permintaan itu ya, yang pertama ada barang yang kuantitasnya ditentukan nih, tapi harga berapapun dia akan terjual. Ya, harga berapapun akan terjual. Ini disebut inelastis ya, sempurna. Nah, ini contohnya apa? Ini contohnya tanah ya, tanah di perkotaan gitu. Jadi kalau kita punya tanah 200 meter, biarin aja asal kita sertifikatnya lengkap, naik terus harganya gitu ya. Kuantitasnya ditentukan, harga berapapun akan terjual. Sekarang dibalik ya. Ini harganya sudah ditentukan, kuantitas berapapun akan habis terjual. Ulangi lagi, harganya sudah ditentukan, kuantitas berapapun akan terjual. Ini namanya elastis sempurna. Apa itu elastis sempurna gitu ya? Contohnya bensin ya. Jadi bensin ini misalkan 1 liter gitu, atau biasanya barang-barangnya nanti selain bensin ada lagi nih spesifik. Ini harga misalkan 6.500, sekarang 7.500, tetap aja kuantitasnya akan terjual habis dan kita akan beralih ke gas kan. Dulu kan seperti minyak tanah itu kan dulu sudah ditentukan harganya oleh pemerintah, habis beralih ke gas, kompor gas. Terus sekarang mobil motor itu kan ada pakai bensin ya, ditentukan pemerintah harganya akan habis juga, kita beralih ke mobil listrik nih, sekarang cenderung akan mobil listrik ya. Nah, jadi ini yang horizontal, jadi dia kuantitasnya tidak terlampau ya, kuantitasnya berapapun akan habis, tapi harga ditentukan. Kalau yang dibalik, kuantitasnya sudah ditentukan, harga berapapun akan terjual. Oke, sekarang yang 45 derajat, ini 45 derajat gitu ya, itu dia sama persis ya, sama persis. Jadi kalau misalkan harganya naik 10% gitu ya, harganya naik nih, P-nya naik 10%, ya udah Q-nya turun persis 10% ya. Jadi Q-nya akan turun persis 10%. Ini namanya apa? Ini namanya uniter ya. Jadi persis. Ini contohnya barang apa? Ini contohnya barang normal. Barang normal itu barang sekunder, buku, sepatu gitu. Itu barang normal ya, barang normal. Oke, kemudian lanjut ya. Nanti penjelasan lebih detail ada. Oke. Sekarang ini istilahnya ini curam ya. Yang hijau ini curam, yang merah ini landai. Nah, yang curam gitu ya. Ini namanya inelastis. Inelastis itu nggak peka gitu ya. Jadi dia harganya digoyang berapa persen pun kuantitasnya sedikit gitu ya. Jadi curam itu inelastis. Jadi kalau harganya naik 10%, kuantitasnya turun, tapi turunnya di bawah ini loh. Gitu kan, dia nggak terlalu ngaruh, misalkan 5%. Gitu ya. Tapi hati-hati, ada yang namanya sensitif nih, elastis, yang merah nih ya, yang merah. Nah, yang merah ini namanya elastis. Nah, kalau elastis ini gitu ya, itu yang landai ya, landai. Itu kebalikannya, kalau harganya naik 10%, kuantitasnya turunnya di atas 10%, misalkan 20% gitu ya. Itu namanya elastis. Jadi elastis itu ngaruh, sensitif. Ya kan? Ya baper lah, maksudnya ada sedikit harganya geser, ya lebih banyak ya. Itu namanya elastis. Nah, sekarang elastisitas permintaan itu kan
bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang 45 derajatnya begini, dari kiri atas kanan bawah. Nah, elastisitas penawaran sama persis gitu. Bentuknya sama persis seperti ini, tapi dia yang bawahnya dari sini ya. Jadi kalau misalkan elastisitas penawaran itu yang landainya gimana gitu, yang curamnya gimana gitu ya. Jadi dari sini. Ini saya tidak gambarkan karena agak jarang keluar juga, dan sifatnya ini sebenarnya sama. Kita satu aja biar mikirnya ya. Elastisitas permintaan. Kayak ini elastisitas penawaran dari sini yang 45 derajat, yang lainnya sama, vertikal horizontal. Oke, nah ini kita mencari rumusnya ya. Bentar. Nah ini contoh barangnya nih. Kesini dulu deh. Oke, jadi logika sederhananya begini. Kalau permintaan elastis, E-nya itu lebih besar dari 1 ya. Nanti persentase perubahan delta Q-nya lebih besar. Nanti persentase perubahan delta Q-nya lebih besar dibanding persentase delta P. Contohnya tadi kebutuhan barang mewah ya. Jadi kalau E lebih besar dari 1, berarti itu kan elastis nih. Elastis. Berarti ini sensitif. Yang dipikirkan lebih besarnya apa? Q-nya ya. Kuantitasnya ya. Jadi nanti persentase delta Q-nya itu akan lebih besar dibanding persentase delta P-nya, begitu. Jadi kuantitasnya ngaruh, berarti ketika ini berubah lebih besar. Contohnya barang mewah. Jadi kalau misalkan kita menaikkan, kita jualan barang mewah, mobil dan seterusnya, itu kalau harga dinaikkan penjualnya akan turun. Gitu ya. Nanti kita hitung sederhana ya. Nah sebaliknya kalau E kurang dari 1 itu inelastis. Inelastis ini berarti persentase delta Q-nya itu lebih kecil dibanding persentase delta P-nya gitu ya. Jadi nanti ini kalau ini naik 10%, ini di bawah 10% tuh ya pengaruhnya gitu ya. Dan kalau E sama dengan 1 itu uniter. Uniter. Berarti sama persis delta Q-nya sama persentase delta P. Nah, sekarang kalau misalkan elastis sempurna, ya elastis sempurna itu posisinya yang horizontal ya, yang begini elastis sempurna. Nah, elastis sempurna itu E sama dengan tak terhingga gitu ya. Jadi elastis sempurna. Nah, itu gimana? Elastis sempurna kan tadi harganya sudah ditentukan nih, tapi kuantitasnya itu tidak ada perubahan kan. Artinya kuantitas posisinya elastis sempurna itu persentase delta P-nya tidak berubah ya. Jadi yang ada adalah persentase delta Q-nya yang berubah. Jadi tidak terhingga kan. Tapi tidak ada perubahan persentase delta P-nya kan begitu. Persentase delta P-nya tidak ada, sama dengan 0. Nah, dibalik kalau yang vertikal gitu ya, E sama dengan 0. Ini inelastis ya, sempurna ya. Inelastis sempurna. Nah, itu berarti persentase delta Q-nya gimana? Ya persentase delta-nya 0. Kenapa? Karena kan dia sudah ditentukan, tapi harganya itu ada perubahan. Nah, jadi gampangnya ya terjadi perubahan persentase. Gampangnya begini. Kalau ada soal itu, kalau soal yang persen itu agak jarang di sini ya. Soal persen itu agak jarang. Yang bentuknya persen ya. Tapi kalau di sini agak sering nih soal persen. Jadi tadi kalau misalkan harganya naik nih 10%, terus kuantitasnya gimana nih? Kuantitasnya akan turun. Nah, ini turunnya berapa persen kan begitu? Nah, ini jadi kuncinya nih. Kalau turunnya sama persis 10%, oh itu uniter gitu kan. Kalau turunnya misalkan 5%, oh berarti itu inelastis. Gitu ya. Kalau misalkan turunnya 20%, oh itu elastis gitu ya. Jadi elastis itu yang berpengaruh, uniter itu yang sama ya. Ini yang tidak berpengaruh, terlalu berpengaruh ya, pengaruhnya sedikit. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau disederhanakan bentuknya seperti ini. Kita kenal ada 3 jenis barang ya. Ada 3 jenis barang kan, ada primer, sekunder, sama tersier kan. Nah, primer ini adalah inelastis. Nah, sekunder adalah uniter. Tapi tersier ini adalah yang elastis, yang barang mewah. Jadi kan kita primer, sekunder, tersier gitu ya. Jadi yang berpengaruh itu yang elastis itu yang tersier, barang mewah. Yang sekunder yang sama persis, tambahan, sepatu. Tapi yang primer itu inelastis. Ya. Oke. Sekarang bagaimana rumus mencari elastisitasnya yang seru. Ini rumus mencari elastisitas itu ada
ada sebenarnya sih ada 3 bagian. Nanti yang 3 ini ada beberapa alternatifnya ya. Ini juga ada rumus praktisnya, tapi saya belum bisa membuktikan tuh yang rumus praktisnya itu dari mana, cuma di beberapa literatur ada. Ini begini, kalau ada soal gitu ya, yang ditanyakan persen dengan persen yang tadi gitu ya, itu cukup dengan persentase delta Q dibanding persentase delta P ya yang tadi kita sudah buat. Jadi misalkan harganya naik nih 20% gitu ya, kuantitasnya turun, Q-nya turun berapa? Ya udah 10% kan gitu ya. Ini kalau kita pertanyaannya pilihan gandanya elastis, inelastis, ini boleh nggak tidak dihitung? Ya boleh gitu kalau tidak ditanya, karena kan nanti pilihan gandanya bisa jadi ada lambang yang lebih besar, lebih kecil, ada istilah elastis, inelastis, atau ada angka gitu ya, angkanya 1, 2, 3. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Bisa jadi E lebih besar dari 1 kurang dari 1, berarti itu harus dihitung. Tapi kalau misalkan dia cuma lambang istilah elastis, inelastis dan lain-lain, itu nggak usah dihitung asal kita ngerti gitu kan. Tapi kalau ditanya angka ya murni harus dihitung gitu. Contoh, ini kan P-nya lebih besar, P-nya 20%, Q-nya 10%. Oh, berarti Q-nya lebih sedikit nih gitu kan. Turunnya. Berarti ini kalau kita sudah mengerti ini tidak sensitif, berarti ini inelastis kan. Nah, tetapi kalau ditanya berapa angkanya, ya udah diperkan aja gitu ya. Berarti inelastis ini berapa? Berarti kan 10% gitu kan delta Q nih. Ya, S sama dengan per delta P. Delta P-nya berapa? Delta P-nya kan 20%. Jadi kalau kita coret 1/2, 1/2 itu berapa? 0,5. Nah, 0,5 itu apa sih? Ya 0,5 berarti E kurang dari 1. E kurang dari 1 inelastis gitu. Jadi bisa istilah, bisa lambang, bisa angka gitu. Tapi cenderung soal seperti ini adalah bentuknya yang istilahnya aja, jarang sampai ada soal yang dicari angkanya, kecuali yang tipe kedua nih, nanti ada suka dicari angkanya. Gitu ya. Jadi E kurang dari 1 itu artinya inelastis. Lanjut. E ya, delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Oke. Begini, kalau ini tipe soalnya ada diketahui persennya ya, jika harga naik sekian persen, kuantitasnya turun atau naik sekian persen. Jadi ada soal jika tiket pesawat naik 5%, penjualnya turun 10%. Apa itu? Itu biasanya seperti itu ya. Jika harga suatu barang turun 10%, penjualannya naik sekian persen. Nah, itu menggunakan rumus yang pertama, persennya sudah diketahui. Nah, yang kedua, jika diketahui ada yang namanya 2 harga dan 2 kuantitas. Ya. Ini menggunakan rumus ini. Jadi diketahui harga yang pertama misalkan 10, harga yang kedua ya P2 naik jadi misalkan 20. Nah, kemudian Q1 tadinya misalkan 5, terus Q2 ya naik misalkan menjadi 10. Nah, ini dihitung nih gitu ya. Kalau mau pakai persen langsung ini juga boleh nih. Jadi dari 10 ke 20 gitu kan. Ini kan 50%. Sama aja dari 5 ke 10 kan naiknya 50%, 50%. Berarti ini uniter nih jawabannya. Kalaupun dicari pasti jawabannya 1 gitu. Sederhananya seperti itu. Nanti kita berpikir langsung seperti itu boleh. Jadi ini nanti dimasukkan ke sini. Delta Q ini selisih Q2 dengan Q1. Gitu ya. Ini contohnya selisihnya berarti delta Q-nya berapa? Ini kan 5, selisihnya positif aja. Kalau negatif itu untuk menunjukkan dia soal permintaan ya. Ini berarti kan selisihnya delta P-nya berapa? Ini kan 10. Jadi kalau kita masukkan gimana gitu delta Q-nya? Ya, delta Q-nya berarti kan 5 per delta P-nya 10 dikali harga yang pertama. Nih, harga yang pertama 10 per kuantitas yang pertama. Ya, kuantitas pertama 5. Jadi kalau kita coret-coret nih jawabannya adalah 1. Berarti 1 apa nih? Oh, uniter gitu ya. Ini sama dengan 1 gitu. Oke. Yang ketiga, ini ada 3 rumus ya. Yang ketiga kalau diketahui fungsi ya. Begini. E sama dengan ya. Yang pertama rumus aslinya yang banyak ya di literatur itu adalah Q aksen dikali P1 per Q1. Nih. Jadi ini adalah Q aksen ini turunan dari fungsi. Jadi nanti diketahui ada fungsi ya, ada fungsi
fungsi Q sama dengan sekian. Ya, ada fungsi Q sama dengan sekian. Terus diketahui salah satu, ya biasanya satu harga ya. Diketahui salah satu harga. Nanti kalau diketahui dua harga, ini nggak bisa pakai rumus ini. Jadi kalau diketahui dua harga atau dua kuantitas pakai rumus yang atas, walaupun dia soalnya fungsi. Ulangi lagi, kalaupun soalnya fungsi tapi harganya ada dua, itu jangan pakai rumus ini. Jadi pakai yang kedua aja, yaitu nanti dimasukkan ke fungsinya, nanti ketemu bentuknya P1, P2 ya, nanti kalau dua harga. Nah, ini kalau satu. Kemudian, ya, ini masih sama nomor 3. Bagaimana kalau bentuknya P sama dengan? Menjadi begini. 1 per P aksen dikali P1 per Q1. Oke, jadi ini kalau diketahui fungsinya itu P sama dengan, diketahui juga satu harga. Nah, ini dua rumus ini, ya dua rumus ini sebenarnya ada rumus yang praktis. Kemarin di kelas alumni sempat diskusi, tapi memang saya belum bisa menemukan. Itu banyak di beberapa literatur, aslinya dari mana ya. Ini begini, ini dua rumus ini bisa diganti kalau tidak mau pakai turunan menjadi begini. P sama dengan ya P per P min A. Ini nanti diasumsikan ya, nanti diasumsikan adalah bahwa pakai menggunakan rumus fungsi P sama dengan, jadi P sama dengan. Nanti kalau Q sama dengan ada juga ya BP per Q, tapi ini satu dulu. Jadi dua rumus turunan ini, kalau misalkan kita mau pakai rumus ini juga bisa nih. P itu price, yaitu A-nya itu konstanta kalau di matematik ya, konstantanya. Jadi nanti kita rubah harus dalam bentuk P sama dengan. Kalau soalnya Q sama dengan, rubah dulu P sama dengan, ini bisa. Nanti kita buktikan di soal yang pretest itu ya, di soal yang tadi kamu coba ya. Oke, sekarang ini udah oke. Lanjut ya, ini rumusnya, jadi sebenarnya rumusnya ya ini 1, 2, sama 3. Tapi yang 3 ini tadi, kalau kita terbiasa yang pakai fungsi juga nggak apa-apa, bisa. Kalau nggak pakai yang tidak fungsi, tidak turunan, tapi P per P min A. Lanjut, ini udah. Nah, sekarang untuk elastisitas harga sudah ya. Elastisitas harga itu jadi ada 5, ada elastis gitu ya. Tadi yang ada 5 elastis, yang tadi 5 ada elastis, inelastis gitu ya. Tadi ada 5 elastis, inelastis, kemudian uniter, elastis sempurna, elastis sempurna. Oke, udah. Jadi itu adalah elastisitas harga, permintaan dan penawaran. Sekarang lanjut elastisitas pendapatan tadi ya. Pendapatan ini apa yang dilakukan oleh konsumen? Kan pendapatan ini terbuat dari siapa sih? Dari konsumen dong gitu kan, dari konsumen. Kan yang punya uang konsumen, masyarakat. Ketika mereka itu punya uang banyak gitu loh. Kalau misalkan dia punya duit banyak, apa yang dia lakukan gitu? Ngaruh nggak sih gitu kepada yang namanya demand, permintaan dia, kan begitu pertanyaannya. Kalau orang punya duit banyak atau duitnya sedikit gitu kan, permintaannya gimana gitu? Kan begitu gampang. Kalau dia duit banyak, duit sedikit, ngaruh nggak ke permintaan? Itu yang disebut elastisitas pendapatan. Oke. Jadi kecenderungan permintaan akibat perubahan pendapatan ya. Pendapatan mereka berubah, bisa naik, bisa turun. Nah, begini. Jadi nanti yang dibandingkan ya perubahan income atau pendapatan dia, itu income pendapatan dia dibanding barang yang dia beli gitu, bacaan dari bawah. Perubahan pendapatan dia dibanding barang yang dibeli gitu ya. Ini juga sama, perhitungannya lumayan jarang ada keluar, tapi bentuk barangnya yang sering keluar nih, superior, inferior. Nah, contoh sederhananya misalkan uang dia naik, penghasilannya meningkat 10% gitu ya. Terus barang yang dia minta meningkatnya 15%. Gitu ya. Nah, berarti nanti 15 dibanding 10 yaitu 1,5. Nah, E-nya ya. Berarti E-nya ini kan positif ada 2 nih. Positif ada 2. Ya, ada yang superior. Nah, superior ini lebih besar dari 1 gitu ya E-nya. Nah, kalau inferior E-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, bagaimana kalau normal gitu ya? Kalau normal ini ya, kalau barang normal E-nya, bentar. Saya takut salah ininya. Yang barang normal mana nih? Oh, sebentar ya, ada slide yang apa? Sebentar, ada slide yang kelupa yang barang normalnya. Bentar, barang normal itu ada 3 apa?
ada sebenarnya barangnya biar nggak ketuker itu tidak hanya inferior superior ya, itu ada lagi barangnya yang ini sebentar. Oke, nah ini dia. Oke. Nah ini, jadi nah ini gini, kalau sederhananya begini, kalau kita punya uang banyak gitu ya, kan pasti kita akan pendapatan dia naik. Nah, kalau pendapatannya naik, secara umum dia akan beli barang banyak gitu ya. Pertama, kalau barang mewah, dia pasti belinya lebih banyak nih. Lebih besar dari satu barang mewah ya. Lebih besar dari satu. Karena kalau dia duitnya banyak, pasti dia barang mewahnya akan lebih banyak kan, prestisius atau naik kelas lah bahasanya mungkin ya. Tapi kalau misalkan barang normal gimana? Barang normal ini kan dia mulai dari nol ya. Ini barang normal. Kalau barang normal dia lebih besar dari nol, bisa aja dia beli banyak, tapi kan nggak sebanyak barang mewah. Kalau barang normal itu kan terbatas, misalkan sepatu gitu kan, buku. Ya udah kalau misalkan udah punya, ya mungkin dia nggak banyak-banyak banget. Beda dengan barang mewah, kalau misalkan dia punya lebih banyak, pasti lebih banyak, belinya lebih banyak, beli lagi kan. Kita kenal sekarang istilahnya crazy rich kan, tiba-tiba udah crazy rich lagi. Maksudnya dianggap orang yang kaya banget gitu. Artinya dia akan beli barang mewah banyak. Tetapi kalau misalkan barang pokok gimana? Nah, barang pokok itu ya nanti elastisitasnya dia posisinya di sini antara 0 ya, antara 0 dan 1 nih. Jadi lebih besar dari 0 kurang dari 1. Artinya gimana barang pokok ini? Oke lah duit dia banyak, tapi kan dia tidak meningkatkan lantas ini jadi banyak banget gitu. Misalkan makan gitu kan. Ya makan juga kalau misalkan kebutuhan secara kuantitasnya dia akan naik, tapi kan naiknya nggak banyak-banyak, tetap aja sehari misalkan dia 3 piring, porsinya sekian, hanya mungkin harganya yang berubah kan, tapi tidak kuantitasnya jadi sehari makan misalkan jadi 10 kali kan enggak juga gitu. Jadi dia posisinya di sini. Ya, E-nya lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Kalau barang normal mulai dari 0 bisa banyak juga kan, bisa seperti barang, tapi barang mewah dari 1. Itu artinya ngaruh banget gitu ya barang mewah. Nah, ada loh satu barang yang kalau dia itu beli ya, kalau dia itu duitnya banyak, malah dia belinya kurang ya, yaitu artinya kurang dari 0, bahkan dia negatif. Yaitu barang inferior gitu. Jadi kalau barang inferior, kalau pendapatannya naik, justru demand-nya itu turun. Itu namanya inferior gitu ya. Inferior gitu. Jadi barang inferior ini barang yang kalau permintaannya naik, kalau pendapatannya naik, demand-nya turun. Kalau pendapatannya turun, demand-nya naik. Contohnya apa gitu. Sebenarnya barang inferior ini jatuhnya barang normal yang bergeser jadi buruk ya. Maksudnya misalkan singkong gitu ya, singkong atau ubi kayu ya. Jadi kalau misalkan orang maaf ya belum mampu membeli beras karena entah kondisinya, akhirnya dia makan singkong gitu kan atau nasi akik, tapi ketika duit dia banyak, dia punya uang, dia sudah bekerja, dia meninggalkan ini gitu. Ini bersifat individu banget, inferior gitu. Jadi kalau misalkan ditanya inferior tuh gimana sih, ya inferior ini individu banget ya, inferior ini individu banget. Jadi misalkan kamu gajinya lulus kuliah misalkan 7 juta, akhirnya makannya di warteg, naiknya angkot. Tapi gaji kamu naik 15 juta, angkot dan warteg ini kamu tinggalin. Berarti warteg dan angkot menurut kamu gitu atau berapa orang itu adalah inferior, ditinggalin. Naik lagi gajinya 20 juta gitu kan. Ini tidak lagi mungkin jadinya mungkin restoran gitu, Padang pun jadi inferior mungkin buat dia. Nah, banyak juga orang kaya yang makan di Padang, di warteg, banyak juga orang kaya naik angkot, banyak iya. Makanya individual banget gitu ya, kalau inferior itu individual banget. Jadi apapun barang yang kalau duit dia banyak, dia meninggalkan atau permintaan terhadap barang tersebut tuh turun, apa aja gitu, namanya inferior ya. Inferior.
Nah, sedangkan kalau duit dia sedikit, dia permintaannya naik gitu ya. Jadi inferior itu barangnya apa aja gitu. Kadang-kadang ada yang nyebut sendal jepit gitu ya, bisa juga inferior gitu, sendal jepit. Kalau dia kemana-mana pakai sendal jepit, ketika duit banyak, sendal jepit itu dia pakai cuma kamar mandi atau mungkin ke tempat ibadah gitu ya, bahasanya begitu, masjid gitu. Kadang-kadang oke. Jadi untuk barang ini, untuk clue dari elastisitas pendapatan yang penting begini, yang suka keluar ya, highlight-nya itu seringnya, yang suka keluar nih seringnya itu hitungannya hampir nggak pernah keluar, hitungannya nggak pernah keluar. Yang sering keluar itu barangnya aja, yaitu seringnya superior sama inferior gitu ya. Sama yang tadi istilah LSE lebih besar dari berapa gitu, itu sering gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 1 kan superior nih. Kalau inferior tuh kurang dari 0 ya. Inferior. Oke, jadi gini. Ini pendapatan, ini reviewnya, ini permintaan atau demand. Jadi logika sederhananya, kalau orang duitnya banyak, dia belinya banyak. Itu superior ya, itu logika sederhana. Artinya logika yang berpikir bahwa orang duitnya banyak, pasti beli barang banyak. Minta beli barang itu superior. Kan bisa juga Pak, beli barang biasa banyak, ya itu kan barang normal. Bisa juga makan kebutuhan pokok jadi banyak, ya itu juga sama, pendapatan naik, permintaannya naik. Berarti ini positif ya, positif. Jadi pendapatan naik, permintaannya naik, berbanding lurus. Nah, tapi ada loh barang inferior yang kalau duit dia banyak, dia permintaannya justru turun. Nah, ini namanya negatif gitu. Jadi berbanding terbalik gitu. Kan suka ada soal tuh, jika pendapatan naik, kemudian permintaannya turun, ya negatif atau positif, itu negatif nyebutnya gitu. Jadi pendapatan naik tapi permintaannya turun, berarti itu negatif nyebutnya. Jadi negatif berbanding. Nah, negatif itu artinya satu naik satu turun, berbanding terbalik. Jadi inferior ini tadi subjektivitas banget, individu banget. Jadi tapi kalau orang normal semuanya duit banyak, dia mau beli banyak gitu. Jadi ini individu banget, harga naik, permintaannya turun. Oke ya, deal ya. Ini istilah ini keluar dan tadi dapat ya. Oke. Selanjutnya elastisitas silang yang ketiga ya. Oke, masih ada waktunya nih. Elastis yang ketiga, tadi elastis 1 sudah tentang permintaan penawaran, 2 tentang pendapatan. Oke, udah bisa. Nah, elastisitas silang yang ketiga itu begini. Jadi mengukur ya respon jumlah mengukur respon jumlah suatu barang yang diminta akibat perubahan harga barang lain. Jadi misalkan persentase perubahan barang X akibat perubahan barang Y. Jadi dua barang yang berbeda ya. Dua barang yang berbeda. Maka nanti rumusnya delta XY ya per delta PY gitu dikaliin. Ini juga agak jarang keluar hitungannya, agak jarang, misalkan ya walaupun ada gitu. Jadi yang penting kalau misalkan ada nanti keluar persentasenya itu kebalikannya X dan Y gitu, P dan Y. Tapi sama kan rumusnya delta Q per delta P dikali P1 per Q1, yang 1X, 1Y, 1Y, 1X, ketukar ya. Nah, jadi yang berubah pendapatan. Oke, ini biasanya dua ya, ini biasanya dua yang keluar. Kalau misalkan ya hubungannya negatif, ya komplementer. Oke, kalau misalkan komplementer itu kan E-nya kurang dari 0, itu kita sebut negatif ya, hubungannya negatif, berkebalikan, sama dengan tadi inferior ya, negatif. Jadi antara apa nih gitu, antara P kemudian Q barang X ya dan barang Y gitu ya, ini P ini Q. Jadi nanti kalau harga barang P-nya naik gitu, apa yang terjadi dengan penjualan barang Y? Ulangi lagi, harga barang P-nya naik, apa yang terjadi dengan penjualan? Apakah naik atau turun? Kan begitu. Nah, kalau dia naik dengan naik gitu ya. Oh, berarti itu substitusi. Huruf awalnya S. Jadi dia lebih besar dari 1, berarti positif. Dia positif. Positif itu berarti naik dengan ini negatif. Ini naik dengan naik, ini ada naik, ada turun gitu antara P dan Q-nya ya. Biasanya substitusi ini apa gitu ya. Tadi kalau komplementer ini huruf awalnya K.
kebalikan. Ya. Jadi kalau harga suatu barang naik, kuantitasnya dia akan turun. Contohnya kalau kebalikan tadi, misalkan kaos kaki gitu ya. Kaos kaki dengan sepatu nih, itu komplementer. Ya. Kemudian bensin dengan motor atau tinta dengan spidol, itu komplementer ya. Kebalikan. Nah, tapi kalau yang namanya substitusi, huruf awalnya S ya, substitusi itu kan artinya pengganti, ini pelengkap nih pengganti, itu searah. Antara apa? Antara P barang X dan Q barang Y. Misalnya tadi ya, kalau harga sepatu naik, pasti harga penjualan sendal akan naik. Ya mungkin harga sendal lebih murah gitu, ya kan? Kalau harga misalkan tarif dari salah satu provider Telkomsel naik, pasti penjualan dari XL akan naik. Gitu. Harga motor dari Honda naik, penjualan motor Yamaha akan naik. Harga tarif Gojek turun, ya penjualan dari Grab akan turun, gitu ya. Jadi dia searah, oke ya, searah. Elastisitas silang itu seperti itu. Nah sekarang ada loh yang yang itu netral, tapi netral ini jarang keluar. Jadi dia tidak ada hubungannya ya sama dengan nol. Misalkan kalau harga buku naik, gimana dengan harga beras? Iya nggak ada hubungannya beras dengan buku gitu kan. Artinya tidak bisa dibandingkan buku dengan beras. Hubungannya apa nih? Komplement? Ya nggak bisa gitu. Jadi tidak ada hubungannya secara langsung ya. Oke. Jadi untuk yang ini reviewnya seperti ini. Untuk yang elastisitas pendapatan biasanya itu muncul bukan pendapatan ya, elastisitas silang ya. Elastisitas silang ini muncul dua barang ya, yang banyak keluar ya. Elastisitas silang itu muncul dua barang. Barang yang pertama adalah barang substitusi ya. Barang yang kedua adalah barang komplementer. Nah, ini antara apa? Antara barang X dan barang Y. Yang dihitung apanya? P, ini kemudian antara P dan Q ya. Antara P dan Q. Ulang lagi. Jadi kalau harga barang X naik, price barang X naik, gitu ya. Harga barang X naik. Apa yang terjadi dengan penjualan barang Y? Ya, kalau ini naik. Ulangi. Harga barang X naik, penjualan barang Y naik, berarti itu substitusi. Substitusi tadi searah. Berarti ini positif, berbanding lurus ya. Nah, sedangkan komplementer itu, kalau harga barang Q-nya itu naik, justru ya penjualan barang Q dari ya kuantitas dari penjualan barang Y-nya itu turun. Berarti komplementer itu kebalikan. Kebalikan itu negatif ya, negatif kebalikan. Kan banyak banget tuh soal. Jika harga barang X dan Y positif, maka barang tersebut adalah, ya udah kalau positif, iya berarti barang tersebut adalah substitusi. Atau harga motor Yamaha naik, penjualan motor Honda gimana? Ya Yamaha dengan Honda apa gitu kan? Substitusi atau komplementer? Substitusi. Gitu ya, berarti itu penjualannya akan naik gitu, naik dengan naik dia searah. Kalau turun ya berarti kalau misalkan dia turun ya juga turun sama ya. Kalau ini naik berarti ini turun, kalau ini turun naik. Jadi komplementer itu kebalikan elastisitas silangnya. Jadi dikenal dengan dua. Maka kalau tadi ingat biar nggak ketuker, yang huruf-huruf S itu gimana sih? Kan tadi ada istilah superior, ada istilah ya superior, ada istilah substitusi. Nah, ini kata kuncinya lagi nih. Baik substitusi atau superior, ya itu searah ya. Ulangi lagi. Superior kan sama ya, satu naik. Antara apa? Antara pendapatan, ya pendapatan dan juga demand-nya kan. Substitusi juga sama gitu. Harga naik dengan naik antara apa? Antara barang X, ya harga barang X dan penjualan barang Y gitu. Jadi yang superior dengan substitusi yang searah. Sedangkan komplementer kebalikan, inferior kebalikan. Oke ya, udah ketemu nih clue-nya.
Jadi yang hurufnya S arah semua, baik substitusi ataupun superior. Tinggal kalau superior ini antara pendapatan Y, pendapatan dan permintaan, tapi kalau substitusi antara barang X dan barang Y, harga barang X dan kuantitas barang Y. Oke, terakhir untuk materi ini yang tadi pertanyaan awal, nanti kita akan bahas soal yang tadi. Nah, sekarang apa kaitannya antara tadi sudah ditanyakan ya, kenapa sih harga itu bisa dinaikkan dan bisa diturunkan sehingga kita akan menargetkan penjualan. Gini. Jadi kalau sensitif E-nya lebih besar dari 1, ya, sebaiknya kalau mau TR-nya dinaikkan, ya, kalau mau TR-nya dinaikkan, harganya diturunin. Ya, ulangi lagi. Kalau harga diturunin, TR-nya akan naik. Tapi kalau inelastis, ya, inelastis ini E kurang dari 1, itu kalau mau harganya dinaikkan juga oke, nanti TR-nya akan naik. Gitu. Harga dinaikkan, TR-nya akan naik. Nah, sekarang kalau E sama dengan 1 ya sama aja. Jadi kalau misalkan kita jual barang-barang sekunder, barang-barang yang biasa itu nggak terlalu berpengaruh gitu. Misalkan buku, kalau harganya dinaikkan 10%, ya udah fee-nya cuma turun 10% gitu kan. Jadi sama persis gitu, turunnya 10%. Tapi hati-hati loh, kalau kita jual barang-barang mewah gitu ya, barang mewah, itu lebih baik kita turunin harga, karena itu elastis. P-nya kita turunin, maka TR-nya akan naik. Tapi kalau kita jualan-jualan barang pokok, bolehlah kita naikin aja harganya gitu, nanti TR-nya akan naik. Contoh, ini Alfamart Indomart itu cenderung menjual barang pokok ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, itu dia secara periodik per minggu, per 2 minggu, per sebulan mungkin naikin 100 perak, 200 perak. Ini lama-lama dia naik gitu ya, lama-lama dia naik jadi besar, walaupun kadang-kadang ada potongan, tapi secara periodik dia naikin pelan-pelan. Nah, karena ketahui dia jualan barang-barang pokok gitu, selain sembako ya, selain 9 bahan pokok kan barang lain juga kebutuhan sehari-hari, maka dia cenderung naikin. Kenapa? Oh, dia kalau dinaikin TR-nya akan naik. Tapi kalau orang jual barang mewah nih, ya coba aja handphone gitu kan, elektronik, otomotif. Ya kalau kita bisa bilang saya mau beli iPhone seri kesekian atau Samsung yang sekian, Samsung yang sekian, tapi yang tahun ini lagi harganya sekian, belinya tahun depan, itu pasti harganya turun. Dengan kata lain, mereka itu akan cenderung nurunin harga karena penjualannya naik. Dulu ada BlackBerry ya, BlackBerry itu sempat viral juga itu dia nurunin harga sampai 50%, TR-nya naik banget. Jadi kalau barang mewah itu cenderung nurunin harga. Contohnya yang kita lihat misalkan dari Mitsubishi gitu ya. Mitsubishi ini itu kan dia mengeluarkan mobil namanya Pajero ya. Nah, Pajero ini dianggap mobil mewah, tanda kutip, itu harganya 500 juta ke atas, tapi akhirnya dia ngeluarin Expander gitu kan. Expander ini harganya ada yang 200 sekian juta atau 300 juta. Ini dianggap turunin 50%, tapi dengan orang punya mobil Expander, ini dianggap barang mewah, dan itu luar biasa penjualannya naik. Jadi orang akan cenderung menurunkan harganya ya dengan kualitas yang sama supaya total penjualannya akan naik. Gitu ya. Ini berlaku kepada seringnya barang-barang mewah. Mewah itu tidak harus emas berlian aja gitu. Tadi mobil juga bisa. Oke, kita akan bahas soal ini clue untuk yang TR. Jadi untuk elastisitas dan TR hubungannya gimana gitu ya dengan total revenue ya. Pertama, kalau barang-barang itu elastis itu kalau TR-nya mau naik maka P-nya diturunkan. Oke. Kalau barang-barang inelastis gitu ya, TR-nya mau naik ya, maka P-nya dinaikkan. Ya, berarti ini yang sejenis ya, inelastis. Kalau elastis yang berkebalikan lagi. Oke. Untuk konsepnya sudah lumayan nih, sekitar 55 menit. Kita akan bahas soal. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait konsep untuk 3 elastisitas ya. Jadi elastisitas itu review ada 3. Kalau misalkan ada boleh sebelum kita bahas soal yang tadi. Tadi soal kan ada juga yang nilainya bagus kok.
80 gitu kan, beberapa orang tuh udah bagus, tapi ada juga yang masih kurang, nggak apa-apa karena emang lumayan susah nih. Ada 3 ya elastisitas itu. Ada elastisitas harga di mana terdiri dari demand dan supply. Ya, ini ada 5 ya, 5 elastisitas. Kemudian ada elastisitas pendapatan. Ini ada 2 ya, barang superior sama inferior yang terkenalnya. Ini ada elastisitas silang, cross elasticity. Ini barang 2 yang terkenal, yaitu substitusi dan komplementer ya. Ini yang positif dan positif substitusi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan bahas Halo, soal Kak. CBT. Maaf. Ya, boleh. Ya. Maaf ya, Kak. Ya. Aku boleh nanya tentang ini nggak, Kak, elastisitas yang penawaran, Kak? Iya. Permintaan. Iya, gimana pertanyaan? Kalau buat dapat kayak keuntungan yang lebih maksimal, kalau penawaran kan kita bisa nurunin, naikin atau nurunin harga. Kalau misalnya yang penawaran, oh, itu kalau gimana, penawaran Kak? gini. Yang point of view-nya konsumen gitu, Kak. Gini. Kenapa ya, oke, siap. Begini, ini bagus pertanyaan Raffi ya. Oke, gini. Sekarang kenapa sih elastisitas penawaran itu tanda kutip gitu ya, kan penawaran itu begini ya, ini penawaran ya, ini P, ini Q, ini S. Kalau harganya naik, jumlah barangnya yang ditawarkan akan naik. Kalau harganya turun, jumlah barang kan yang ditawarkan akan turun. Ini kita bahas kenapa dia point of view-nya dari permintaan ya, bukan dari penawaran. Elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan itu begini, permintaannya ya, itu kan begini kalau permintaan tuh. Posisinya begini, ini P, ini Q. Nah, kalau harganya naik, jumlah barang diminta akan turun. Kalau harganya turun, jumlah barang diminta akan naik. Nah, kenapa kalau misalkan kita mengaitkan pendapatan gitu ya, pendapatan ini kan uang yang dipunya siapa? Uang yang dipunya oleh pembeli gitu ya. Maka ini mengacunya kepada siapa? Kepada permintaan. Jadi tadi kalau misalnya si penawaran ini gimana? Ya dia kan given ya, dia sebagai pihak yang tanda kutip yang menjual, tapi dipengaruhi oleh orang yang punya uang ini. Ulang lagi. Jadi penawaran ini, elastisitas penawaran ini kalau dikaitkan dengan pendapatan itu adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau digabung kan nanti ada harga keseimbangan pasar nih. Harga keseimbangan pasar tuh begini. Ini P, ini Q, ya ini D, ini S. Nah, harga keseimbangan pasar gitu kan nanti kesepakatan antara demand dan supply, antara pembeli dan penjual. Maka lebih cenderung, kan ada istilah apa? Pembeli adalah raja kan. Jadi nanti yang banyak berpengaruh adalah dari permintaan ini. Makanya hampir TR atau soal-soal pun dikaitkannya dengan apa? Dengan yang namanya elastisitas permintaan, bukan elastisitas penawaran. Kenapa? Kalaupun elastisitas penawaran begini, misalkan gini, dia naikin harga nih, contoh. Kira-kira kalau dia naikin harga, TR dia gimana kan begitu? Iya, TR dia tergantung dari siapa? Dari pembeli yang beli. Pembeli siapa? Ya elastisitas permintaan gitu. Jadi tidak lantas dia naikin harga terus penjualan dia jadi naik, ya enggak gitu. Kenapa? Karena kan yang belinya siapa? Pembeli kan. Jadi pembelinya punya duit enggak gitu. Contoh gampang sekarang. Sekarang itu kan pemerintah menggenjot ada bantuan ini, bantuan itu. Kenapa? Supaya orang punya daya beli ya. Supaya orang punya daya beli. Kenapa? Ini sudah dikeluhkan oleh pengusaha gitu loh. Pengusaha ini kita penjualannya banyak bangkrut nih, banyak PHK nih gitu kan. Banyak PHK dan lain-lain. Jadi gimana nih? Gimana caranya dorong daya beli supaya dia beli barang-barang dari supply ini. Gitu. Jadi biasanya pemerintah pun akan membeli stimulus dorongan kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada permintaan, walaupun dia akhirnya memberi juga kan bantuan kepada penawaran ini mewakili siapa? Pengusaha kan begitu, pengusaha atau penjual ya. Jadi kenapa dikaitkan dengan permintaan? Karena nanti dikaitkan dengan daya beli dan pendapatan yang dia beli. Jadi kalau misalkan toh dia naikin harga, terus penjualnya naik ya ntar dulu, atau penjualnya turun nggak, ya ntar dulu. Itu terkait dengan siapa? Terkait dengan pembelinya, punya duit nggak gitu lah. Gitu. Jadi kaitannya kenapa TR itu dihubungkan dengan permintaan
atau kenapa elastisitas penawaran ini ya tanda kutip tidak dipengaruhi banget, karena nanti ada kaitannya dengan permintaan. Nanti di soal ada tuh yang pamade itu kan, itu pamade itu dia penjual, tapi elastisitasnya kalau lihat dari elastisitas pembelian ya. Kenapa? Karena ketika harganya naik justru harganya turun, justru penjualnya naik, berarti itu permintaan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi point of view dari atau sudut pandang yang diambil dari dua pihak, tapi cenderung ya hampir semuanya itu diarahkan kepada masyarakat. Masyarakat ini siapa? Masyarakat ini adalah permintaan. Jadi karena semuanya kan kalau dihitung gimana? Atau pertanyaan terlalu jauh nih penjelasannya gimana? Oke ya? Raffi tadi. Iya Kak, iya Kak. Oke. Nyambung, masih nyambung. Oke. Cukup ya? Ada lagi boleh yang lain? Kalau sebelum kita bahas soal, cukup. Oke, kalau cukup nggak apa-apa, kita mendingan diskusi nih, enjoy, karena kalau di Zensi kita kan santai, enjoy. Kamu konsepnya dapet, mau soal dibolak-balik kayak apa bisa. Ini kan cuma 5 soal, tapi mungkin nanti banyak soal yang lain bolak-balik loh, bisa gitu, try out. Kalau misalnya yang penting pegang konsep elastisitas, karena ini tanda kutip primadonanya dari ekonomi lah, pasti keluar ini di mana-mana di UTBK dan mau kamu mandiri dan lain-lain pun sebenarnya kan ini pasti keluar model soal seperti ini. Oke, sekarang kalau tidak ada kita akan bahas soal ya, nanti diskusi aja, walaupun ada mungkin ada yang mau jawab langsung boleh gitu kan. Ada yang misalkan mau diskusi. Nah ini udah saya pindahkan. Oke, ini nomor 1 ya. Ini nomor 1. Ada yang mau coba, yang ada di slide sini aja deh boleh. Oke. Ivana, ini panggilannya Ivana ya? Caroline atau Ivana nih? Mau coba? Ivana Kak. Iya boleh, silakan Ivana. Kalau menurut kamu nih, dia kan jawabannya ada, tapi boleh dijelaskan nggak apa itu elastisitas permintaan? Ini kan udah dibahas materi. Jadi elastisitas permintaan ya, apa dibanding apa nih? Itu presentasi jumlah barangnya itu dibanding apa? Presentasi perubahan harga barangnya itu dibagi Kak. Dibanding dengan apa? Harga barang dibanding dengan apa? Pendapatan, kuantitas, atau dibanding apa? Dibanding harga permintaan. Dibanding sama harga enggak. Harga barang itu sendiri ya, dibanding kuantitasnya ya. Jadi ya, ini jawabannya persentase jumlah barang diminta dibagi persentase jumlah barang. Oke, spesifiknya kira-kira begini. Oke, ini saya di sini karena di sana agak berat ini. Oke, kalau kita sederhanakan, kira-kira kalau ada, ini soal UTBK asli ya, maksudnya bentuk kata-katanya seperti ini. Jadi bentuk kata-katanya memang seperti ini. Kalau misalkan ada soal seperti ini gimana sih gitu ya? Ini kan elastisitas permintaan gitu ya. Antara apa? Persentase perubahan harga yang barang dibagi dengan, nah ini kan kalau dia berarti persentase delta P per persentase delta Q, yaitu salah ya. Persentase delta Q ini salah karena bacanya kamu dari bawah ngulangnya gitu ya. Ini yang berpengaruhnya kan nanti yang atasnya gitu ya, misalnya perubahan harga barang dibagi dengan perubahan barang diminta. Nah kalau harga barang berarti begini, persentase delta Q per persentase delta P, bukan persen ya, ini perubahan aja, delta Q per delta P. Nah ini juga salah, kenapa? Karena perubahannya nanti yang diminta berapa persen gitu di elastisitasnya. Jadi itu nanti misalkan contohnya begini, kalau E sama dengan 2, itu artinya kalau harganya naik 1% atau misalkan harganya naik 1 satuan, Q-nya akan turun sebesar 2. Ya, 2-nya 2%. Berarti kalau ada soal harganya naik 5%, kalau elastisitasnya 2 ya, Q-nya turunnya berapa? Ya 5 dikali 2 gitu ya, berarti 10%. Ulangi lagi. Jadi elastisitas ini angka menunjukkan perubahan persentasenya gitu ya. Perubahan persentasenya. Jadi ini disederhanakan
kesimpulan atau interpretasi dari E sama dengan 2 itu apa sih? Itu artinya elastis. Kalau harganya naik 1%, kuantitasnya turun 22%. Berarti kalau harganya naik 5%, justru penjualannya turunnya jadi 10%. Begitupun kelipatannya ya, perkalian dari 2 ini. Jadi ini artinya persentasenya yang dia akan dihitung, berapa persen naik turunnya gitu ya. Nah, yang ini C, persentase ini salah berarti ya tadi. Persentase perubahan jumlah barang diminta dibagi tingkat harga. Lah ini juga salah gitu ya. Jadi dia persentase perubahan jumlah dibagi diminta dibagi tingkat harga, dibagi P. Ini juga salah ya. Nah, yang D, ini yang D ya. Tadi jawabannya E sama dengan gitu ya, persentase jumlah barang yang diminta, karena ini permintaan ya. Kalau penawaran berarti persentase barang yang ditawarkan, rumusnya sama. Jadi antara permintaan dan penawaran rumusnya sama persis. Cuma kalau permintaan nanti kan hasilnya seolah-olah negatif, tapi negatif ini bukan berarti E kurang dari 1 ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa dia permintaan. Contoh, ada soal, lanjutin dulu, persentase delta P ya. Delta P ini jawabannya. Nah, kalau yang E penurunan jumlah barang diminta akibat kenaikan harga. Nah, kalau ini berarti hukum permintaan. Begini gitu ya. Ini P, ini Q. Jadi penurunan jumlah, kalau harganya naik, Q-nya turun gitu ya. Bukan itu namanya hukum permintaan. Oke, jawabannya kan D. Nah, nanti kalau ada soal min 2 gitu ya. Ini jawabannya min 2 nih. E sama dengan min 2. Itu jangan dipilih, oh berarti ini kurang dari 1 dong Pak, gitu kan. Ya bukan, ini bukan kurang dari 1, minnya itu dihilangkan. Min ini untuk menunjukkan bahwa dia permintaan. Jadi soal ini adalah permintaan. Jadi ini tetap hitungnya 2. Berarti 2 itu lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 1 gitu. Jadi kalau menunjukkan permintaan itu ada minusnya soalnya, kalau menunjukkan penawaran dia tidak ada. Kenapa? Karena fungsinya kan begini, kalau permintaan P-nya naik, Q-nya turun. Kalau P-nya turun, Q-nya kan naik. Nah, biasanya fungsinya bentuknya begini. P sama dengan A min B Q. Atau Q sama dengan A min B P. Jadi dia tandanya min ya. Nanti kalau penawaran jadi plus gitu. Jadi jadi plus untuk positifnya. Kalau di matematik kan itu persamaan garis lurus, dia sama dengan mx plus c kan ada gitu ya. Itu penawaran, kalau permintaan seperti itu. Oke, ini sebagian besar. Coba sebentar, ini analisisnya yang nomor ini banyak salah apa benar? Nomor 1 banyak benar sih, ini nomor 1. Ada berapa yang salah ya? Nomor 1 ini kan lumayan mudah nih. Berapa nih? Sekitar 70% lah benar. Oke, lanjut. Oke ya, lanjut ke soal berikutnya. Nah ini seru nih, Bore. Yang mau coba soal ini, Rofi ya, sekalian yang nanya, nggak apa-apa, yang lain juga boleh. Menurut Rofi, ini kan jawabannya apa dan caranya gimana menurut Rofi? Mau bener nggak Rofi? Aku tadi bener Kak, tapi aku tadi caranya kayaknya aku ngitung deh. Ngitungnya gimana kira-kira? Nggak apa-apa, ini kira-kira aja. Di sini, ya. Tadi ngitungnya gimana? Nanti sharing aja, nanti coba saya samakan. Kalau memang ada kurang boleh. Kan? Sih karena aku lupa itu Kak, lupa yang persen delta Q per P, jadi aku hitung dulu persennya itu berapa. Oh boleh, kayak gitu juga nggak apa-apa, cara langsung. Jadi gini ya, nggak apa-apa, kayak gitu boleh. Itu boleh banget, itu namanya cara berpikir langsung, boleh. Ini kan kita, Rofi dan teman-teman, kita hitung bareng ya. Ini 50.000 apa? Pak Made adalah pedagang sayuran, harga sayuran per kilogram kan 50.000 nih, ini soal berarti P1 ya, harga yang pertama kan 50.000 nih. Gitu ya. Kemudian jumlah sayuran yang terjual berarti Q-nya ya. Nah, ini kan seolah-olah ini kan Pak Made penjual, berarti ini elastisitas penawaran dong Pak gitu. Ntar lihat dulu gitu, lihat angkanya ya. Ternyata yang terjual adalah 100 kilo. Oke, ternyata yang terjual adalah 100 kilo. Ya.
Ini geser sedikit deh, soalnya nanti ada TR-nya nih, ada TR-nya nanti. Jadi kita geser sedikit karena nanti ada TR-nya. Taruh di sini aja deh, biar sekalian nggak kerja 2 kali. Oke, ini harga yang pertama tadi kan 50.000. Kuantitas yang terjualnya saat harga 50.000 100 gitu ya. Nah, sekarang harga yang kedua, ya kan akhirnya karena dia masih ada peluang, esoknya menyediakan sayuran lebih banyak. Nah, dia kan nyediain lebih banyak nih. Nah, kalau dia nyediain lebih banyak, logikanya harganya menurut dia turunin aja deh gitu, biar nanti pembeli senang. Nah, ini kan tadi point of view dari siapa? Ya dari pembeli gitu kan. Kalau harga diturunin, mereka kan belinya lebih banyak. Makanya ini elastisitasnya, kita lihat apakah elastisitas permintaan atau penawaran. Oke. P2-nya ternyata harganya 40.000 gitu ya. Kemudian yang terjual adalah 200. Berarti Q2-nya 200. Oke, ulang lagi ya. Harga yang pertama 50, kuantitasnya 100 yang terjual. Harga yang kedua 40 diturunin, ya harganya diturunin nih jadi 200. Berarti ini secara simpel ini permintaan atau penawaran sih? Ya permintaan kan? Karena kan harganya naik. Ya, harganya dinaikkan, Q-nya akan turun. Tapi kalau harganya diturunkan, Q-nya akan naik. Kalau penawaran kan harganya dinaikkan, Q-nya naik. Nah, ini kan harganya diturunkan nih, Q-nya akan naik gitu kan. Ini permintaan nih. Tapi kan Pak Made ini penjual, Pak. Iya, kan penjual ada hubungannya dengan pembeli juga. Jadi yang kita ambil dari pihak siapanya gitu kan, dari pihak soal ini yang asli sehingga jadi naik atau jadi turun nih. Kalau misalkan ini ternyata jadi naik, ya nggak masuk logika dong, harganya turun, harganya naik, ini jadi naik gitu kan. Itu kan inginnya penjual. Maka kita biasanya kalau keseimbangan itu dilihat dari permintaan gitu ya. Oke, kita hitung. Ya, kalau misalkan mau pakai persen boleh nggak? Boleh. Oke, kita pakai persen ya. Ini cara berpikir langsung seperti ini. Pertama, dari 100 ke 200 naiknya berapa persen? Ada yang bisa jawab nggak? Kamu jualan nih 100, tiba-tiba jadi 200, naiknya berapa persen? Q-nya naiknya berapa persen? Ini gampang ya. Kan 100 ke 200, berarti berapa persen? 100? 100, Kak. Oke, good, 100%. Berarti penjualan dia naiknya 100%, simple kan? Padahal dia nurunin harga berapa persen kira-kira? Dari 50 ke 40, itu kan selisihnya 10. Ya, 10.000 per harga awalnya 50.000 kan? Kali 100% kan? Begitu. Berarti dia cuma nurunin sebesar berapa? 20% gitu. Jadi ini kalau cara berpikir langsung boleh. Dia nurunin harga 20%, sementara kenaikannya 100%. Berarti jawabannya apa? Elastis atau inelastis? Elastis ya. Berarti nggak? Permintaannya elastis kan? Ini kan kalau penawaran nggak usah lah. Ini kan penawaran udah salah ya. Jadi permintaannya elastis. Elastis itu dari mana sih? Ya kan ini kan Q-nya lebih besar. Jadi persentase perubahan delta Q-nya itu lebih besar. Persentase perubahan delta Q-nya kan lebih besar. Berarti itu elastis gitu ya. Nah, boleh nggak pakai angka, Kak? Ya boleh. Kalau misalkan pakai angka berarti E sama dengan ya, berarti persentase delta Q ya, berarti kan 100 nih. 100% dibagi 20%. Berapa hasilnya? Kan 5 kan? Oh, 5 bener nih. Oke, ini 1 benar. Otomatis kalau di UTBK 1 benar, 3 benar ya. Tinggal nomor 2 benar nggak nih? Ya. Nah, boleh nggak saya pakai rumus yang kedua? Boleh gitu. Kalau pakai rumus kedua kayak gini. Ya. Delta ini kan tadi berpikir langsung ya, cara berpikir langsung kalau kamu membandingkan persen boleh. Nah, kalau pakai rumus yang kedua berarti delta Q per delta P dikali P1 per Q1 kan begitu ya. Nah, berarti gimana? Delta Q ini selisih Q1 Q2. Kalau misalkan dikurangi 200 kurangi 100 gitu ya. Kan 100 kan? Berarti 100 nih. Nih selisih ini ya. Selisihnya. 50.000 dengan 40.000 selisihnya berapa? 10.000 ya. Gitu. Boleh nggak salah satunya negatif? Boleh untuk menunjukkan dia permintaan, tapi nanti hasilnya misalkan hasilnya min 5, kita anggapnya tetap 5 gitu.
Ya, makanya disarankan jika tidak diperlukan pakainya selisih aja. Biasanya mutlak ya, nyebutnya mutlak atau absolut. Nah, dikali harga yang pertama. Harga yang pertama berapa? 50.000. Per kuantitas yang pertama berapa? 100 gitu ya. Maka jadi berapa nih? Jadi berapa? Kalau kita hitung kan ini coret, ini 5, nih coret. Hasilnya sama. Hasilnya 5. Jadi mau pakai cara persentase boleh. Ini hasilnya 5 kan? Ini kan suka-suka kita. Kalau tadi Rofi berpikir langsung, boleh kayak gini. Nah, sekarang kita hanya mengecek apakah nomor 2 ini benar. Kan begitu. Penerimaan Pamade meningkat 3 juta. Ya kita cek aja. Kalau TR penerimaan itu rumusnya TR ya. TR itu apa sih? P dikali dengan Q. TR itu price dikali kuantitasnya. Ini kan udah ada nih TR-nya. TR. Ya. Harganya 50, kuantitasnya 100. Berarti jadi berapa? 5 juta kan? Harganya 40 dikali 200. Jadi berapa? 8 juta. Gitu. Jadi yang tadinya dia jual 5 juta, karena ini elastis diturunin harga, dia dapat pendapatannya berapa? Jadi 3 juta, jadi 8 juta, berarti naik berapa? Ya 3 juta gitu. Jadi pendapatan dia atau penerimaan dia meningkat sebesar berapa? 3 juta, yang tadinya 5 juta jadi 8 juta. Oke, itu dia. Jadi jawabannya 1, 2, 3 benar. Oke, pelan-pelan karena ini hitungan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk hitungan ini. Jadi intinya, kok penawarannya salah Kak? Ya ini udah jelas konsep bukan penawaran ya. Jadi kalau kamu pilih, misalkan ini penawarannya jadi benar, ya nggak bisa gitu. Itu antara pembeli aja atau penjual aja gitu. Elastisitas cuma 2. Elastisitas demand, permintaan atau supply. Harus salah satunya ya, berarti ini nggak bisa dua-duanya gitu dikaitkannya. Kalaupun salah satunya aja gitu. Jadi posisinya ini adalah elastisitasnya adalah permintaan. Kenapa? Karena kita uji ya, kalau misalkan hanya turunin, P-nya naik. Ini adalah elastisitas permintaan. Kalau misalkan penawaran, ya kalau penawaran malah nggak ada jawabannya. Jawaban yang benar kan berarti 2, 3, 4. Di UTBK juga kan ada pilihan 2, 3, 4 gitu kan. Kan elastisnya salah 1 sama 4 ya. 2, 3, 4 tuh nggak ada jawaban. 2, 3 benar, 4 benar, nggak ada pilihannya. Jadi 1, 2, 3. Oke, clear ya untuk yang ini. Lanjut, atau ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau misalkan tidak ada nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 ini juga seru. Saya akan coba, ini memang bisa beberapa cara, tapi yang tadi rumus praktis ini bisa juga dipakai ya. Kalau misalkan kamu mau juga boleh. Ini ada yang mau coba nggak? Ini Aura Zahra boleh mau nyoba? Ini yang ada di sini aja. Ini tadi benar nggak Aura Zahra? Agak susah sih ini emang. Halo? Enggak ada ya? Atau langsung kita bahas aja. Coba saya cek dulu, sorry. Ini yang nomor 3 ini kan berat nih. Tadi nomor 2 yang benar 50% ya. Ini nomor 3 sedikit banget yang benar nih. Cuma 3 orang ya. Agak susah emang ya. Oke, ini nih susah nih. Agak susah ternyata. Sedikit yang benar. Oke, kita bahas. Oke, ya. Ini nomor 3. Nomor 3 ini fungsi ya. Nomor 3 ini fungsi. Ini lumayan susah soalnya. Jadi gini. Ini ada fungsi penawaran. Ini kalau penawaran di sini positif ya. Kalau permintaan sini negatif. Jadi ada soal UTBK iseng aja dia di soal permintaan penawaran. Mana permintaan penawaran, lihat antara P dan Q-nya. Kalau salah satunya negatif berarti permintaan. Kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, tapi kan biasanya P sama dengan atau Q sama dengan. Dua-duanya positif tuh permintaan ya. Nah, kemudian P adalah harga kilogram terigu dalam ribuan jumlah barang terigu yang ditawarkan persatuan adalah kilogram. Apabila harga ya tepung terigu 15, berapakah elastisitas penawaran atau harga ya? Oke, ini. Ini kalau kamu pakai rumus ini boleh saya coba ini kan ya. E sama dengan ya Q aksen ya dikali P1 per Q1. Ini boleh. Tapi harus dirubah ke dalam bentuk Q sama dengan. Jadi ini kita pindah ruasin, nanti Q sama dengan dimasukin sama hasilnya.
Oke, yang kedua, itu kan kerja 2 kali tuh, karena udah bentuknya P sama dengan. Nanti ada yang Q sama dengan bentuknya. E sama dengan, ya, 1 per P aksen dikali P1 per Q1. Ini boleh kita lakukan karena udah bentuknya P sama dengan ya fungsinya. Oke, kita masukkan ya. Jadi, kita cari turunan dari P aksen. Nah, turunannya kan bentuknya begini. P sama dengan 10 plus 0,5 Q. Di sini pangkat 1 kan, ini kan hilang nih. Ya kan, berarti P aksennya jadi ini kan dikalikan kan, seperti biasa turunan 0,5. Ini 1 dikurangi 1 habis ya. Jadi turunannya adalah 0,5. Ini nih kalau kita matematika di diferensial belum bisa, agak susah, tapi rata-rata udah bisa kan, cuma turunan gitu doang, sederhana. Nah, sekarang harga yang pertamanya itu berapa? Harga yang pertama kan 15 nih. Berarti berapakah kuantitas yang pertamanya? Kan begitu. Q1-nya berapa sih? Ya dimasukkan, disubstitusikan harga ini gitu ya ke sini. Nah, biar dapat Q-nya gitu. Maka 15 sama dengan 10 per 0,5 dikali Q. Kan gitu ya. Maka kita pindah ruaskan ini aja nih. Jadinya 15 dikurangi 10 sama dengan 0,5 Q. Ya. Berarti 5 sama dengan 0,5 Q. Ya. Maka Q sama dengan 5 dibagi 0,5 kan? Sama aja 50 dibagi 5, berarti Q-nya berapa? 10 kan? Nah, Q berapa ini? Q1 kan? Q1-nya 10. Berarti kita masukkan ke rumus E sama dengan Q1 per P aksen. P aksennya ini 0,5 dikali, ya harga yang pertamanya berapa nih? Harga yang pertamanya ya. Harga yang pertamanya adalah nih 15 per kuantitas yang pertamanya berapa nih, setelah kita buat 10 ya, maka jawabannya berapa? 15 per 10 di ini 10 ya, 0,5 kali 10 berapa? 5 kan, jawabannya berapa? 3 ya, 3,0 Nah ini rumus yang aslinya seperti ini, tapi ada rumus praktis, tapi tadi rumus praktis ini kemarin udah ditanyakan, saya belum bisa membuktikan dari mana asalnya, tapi di beberapa literatur kami cari ada ya. Begini rumus praktisnya itu. Memang sih harusnya saya juga ngerti, ini lagi saya cari kenapa, tapi kalau ada yang mudah kita tinggal pakai, boleh pakai, cuma harusnya saya juga bisa membuktikan itu. Nah, kemarin ada yang nanya seperti itu. Begini rumus praktisnya. Jadi E sama dengan, ya kalau dalam bentuk P sama dengan, ini P per P min A. Ini tanpa turunan ya. P itu price, A itu konstanta. Kalau di matematik, kan ada matematik begini, Y sama dengan MX plus C ya. Kan ada persamaan garis lurus, M itu gradien ya. B itu mirip-mirip gradien ya. Mirip dengan gradien perubahannya. Nah, C itu konstantanya kan. Nah, di sini yang kamu cari cuma A-nya, nggak usah nyari P. Dari fungsi tersebut, P sama dengan ya 10 plus 0,5 Q. Ini namanya fungsi matematikanya udah P sama dengan ya, udah P sama dengan. Nah, ini namanya A. Jadi 10 itu A-nya, konstantanya. Nanti dibuktikan di ini lain ya, di soal lain. Ini A. Nah, ini B. Nah, B ini tidak perlukan kalau kita udah nyari P sama dengan pakai rumus ini. Karena kita nyebutnya cuma nyari P per P min. Oh, udah dapat nih. P-nya berapa? Harganya kan udah ada nih 15. Ya. 15 dikurang A-nya berapa di soal ini? 10. Oh, udah selesai ya. 15 per 5. Sama aja ya, jawabannya 3. Ini kamu nanti bisa buktikan rumus ini di beberapa soal ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia bentuknya adalah Q sama dengan? Ini juga sebenarnya ada ya. Ini kalau dalam bentuk Q sama dengan juga ada rumusnya seperti ini. Rumus praktis Q sama dengan itu. Jadi E sama dengan ya BP per Q. Nah, jadi kalau misalkan nanti ini fungsinya dalam bentuk Q sama dengan, BP per Q itu juga dapat langsung. Nanti dibuktikan di beberapa rumus di diskusi selanjutnya ya. Sekali lagi saya belum menemukan apa sumber dari sini ke sininya. Kalau ada dikasih tahu. Itu rumus praktis. Ada pertanyaan nggak yang soal ini? Tidak ada ya? Oke, langsung aja deh. Kalau nggak ada, ini emang banyak salah nggak apa-apa karena ini lumayan susah ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ya, untuk soal selanjutnya kita langsung aja nih, waktunya habis ternyata.
Oke, ini gampang nih. Jawabannya udah jelas ya. Ini nggak usah di ini kan ya. Gampang banget nih. Apa jawabannya? Siapa mau jawab? Kenapa jawabannya elastis? Tadi kenapa? Karena ini apa nih? Ini dibuletin dulu nih apa nih? Nah, jika harga daging ayam, berarti harga daging ayam naik. Naik berapa? 22%. Nah, sekarang kita mikir aja nih, Q-nya turun apa naik? Ya, sedangkan dilihat nih, Q-nya ternyata turun gitu ya. Nah, ini ngomongin siapa sih? Permintaan lagi kan. Kalau misalkan Q-nya naik, ya penawaran ya, nggak masuk logika juga dia harga dinaikin, Q-nya jadi naik. Nah, berarti kan biasanya diambil dari mana? Permintaan kan. Nah, tuh, barang yang diminta. Berarti Q-nya turun. Nah, ini turunnya berapa? Ini kata kuncinya banget di sini gitu ya. Jadi kita akan menjawab ini elastis, inelastis, kata kuncinya di sini gitu ya. Nah, ini yang kita kuncinya Q. Q-nya turun berapa gitu kan? Kata kuncinya adalah Q. Ya, Q-nya turun berapa nih? Q-nya turun berapa? Kalau turunnya sama 22%, berarti uniter. Kan begitu. Kalau Q-nya turun di atas apa di bawah nih? Gitu kan. Misalkan turunnya adalah di bawah, jadi 20%. Jadi ininya 22 itu ya, turunnya jadi 20. Banyakan mana nih? Oh, banyakan P-nya atau Q-nya lebih sedikit kan. Berarti ini E kurang dari 1 ya, Q-nya lebih sedikit. Oh, berarti ini inelastis. Ya, gampang ya. Nah, sedangkan ternyata di soal ini adalah Q-nya naik gitu ya. Q-nya turun. Turunnya berapa gitu. Ternyata dari 22% ini turunnya menjadi 25% gitu ya. Oh, 25% ini apa? Oh, lebih besar. Berarti lebih besar dari 1 dong. Ini ngaruh dong, ini ngaruh. Berarti pasti lebih besar dari 1. 25 dibagi 22 itu kan lebih dari 1. Oh, kalau lebih dari 1 apa? Elastis gitu ya, gampang. Jadi kalau yang berpengaruh itu elastis. Kalau yang tidak berpengaruh itu uniter gitu kan. Yang sama persis. Kalau yang di bawah inelastis sempurna. Kalau kalau inelastis sempurna tadi berapa? Berarti kalau inelastis sempurna itu sama dengan 0 ya. Kalau elastis sempurna itu tak terhingga. Mungkin nggak sih ada suatu soal jawabannya elastis sempurna atau inelastis sempurna? Mungkin. Ini pernah keluar. Ini sekalian mumpung ingat. Sekarang coba ya nomor 1. 2 dibagi 0. Nomor 2. 0 dibagi 2. Ada yang mau coba jawab 2 dibagi 0 berapa? 0. 0. Kalau 0 bagi 2? Tak terdefinisi. Yang mana nih yang tak terdefinisi? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2? Nomor 1 nggak sih, Kak? Nomor 1 tak terdefinisi. Oke. Nomor 2, 0 apa tak terdefinisi, kan begitu. Jadi nanti suatu saat ada persentasenya yang kayak gini loh. Jadi angka dibagi 0 atau 0 dibagi angka ada di UTBK. Jadi gimana? Kan rumusnya persentase perubahan delta Q dibanding persentase perubahan delta P. Kan begitu. Jadi kalau atau nanti delta Q per delta P awalnya kan. Berarti ada loh kalau misalkan Q-nya nggak berubah, kuantitasnya nggak berubah. Berarti yang ini nih, kalau kuantitasnya nggak berubah. Tapi kalau ada harganya yang tidak berubah, jadi misalkan harganya sama, berarti ini, ya kalau harganya sama ini. Jadi tadinya harganya 1.000 tetap 1.000 gitu ya. Kemudian kalau yang atas ini kan delta Q-nya nih, berarti delta Q-nya tidak berubah, berarti yang bawah. Nah, kalau kamu nunjukin kayak gini kan gampang ya, sebenarnya 10 dibagi 2 itu kan 5. Ya 5 itu ini dari mana? Ya 2 kali 5 kan, jawabannya 10 kan begitu. Ya sama. 2 kali berapa? Jawabannya 0, ya 2 kali 0, ya enggak? Kan 2 kali 0 jawabannya 0. Kan 0 dikali berapa? Jawabannya 2 atau 0 kali berapa? Jawabannya angka, ya tidak ada, ya tak terhingga gitu ya. Jadi kalau 2 dibagi 0 ya tak terhingga, tapi 0 dibagi 2 ya 0 gitu. Jadi besok ada pernah UTBK soal kayak gitu. Jadi harganya tetap gitu ya,
kemudian Q-nya berubah gitu ya. Q-nya berubah. Jadi harganya misalkan 1000, Q-nya jadi naik misalkan jadi 500. Nah, ingat ya kalau harganya tetap tidak berubah, tidak naik, tidak turun, berarti itu yang bawahnya yang tidak berubah. Ya, berarti angka misalkan 500 dibagi 0. Ya jawabannya tak terhingga. Tak terhingga itu yang mana? Yang ini, yang apa namanya horizontal, berarti sama dengan tak terhingga. Sama dengan tak terhingga itu elastis sempurna, gitu ya. Tapi kalau Q-nya yang tetap, ya, jadi harganya berubah tapi Q-nya tetap nih, ya itu berarti yang elastis sempurna, gitu ya. Kenapa? Karena kan nanti yang posisinya yang tidak berubah, yang tidak berubah itu kan artinya 0. Misalkan 500 kurang 500 kan 0. 0 dibagi angka, 0 dibagi 1000 berapa sih ya? 0. Kalau 0 berarti yang begini ya, sama dengan 0 yang posisinya vertikal, itu elastis sempurna. Oke. Terakhir nih, waktunya udah habis, satu soal lagi ya. Oke, soal berikutnya ya. Oke. Ini udah gampang ya. Apa jawabannya nih? Lihat. Jika koefisien elastisitas silang antara dua macam barang. Nah, ini kalau kita gitu ya, positif. Ini nih jangan kejebak nih. Kan ada soal begini. Jika pendapatan gitu, pendapatan dan permintaan ya positif gitu ya. Jika pendapatannya naik, permintaannya naik positif. Nah, ini ngomongin pendapatan dan permintaan positif. Itu barang apa? Ya, kalau ini kan jawabannya barang superior ya. Ya kan? Barang superior, pendapatannya naik, permintaannya naik superior. Berarti ini ngomongin elastisitas apa? Cross elastisitas silang. Jadi, kalaupun kita lupa, jawabannya cuma ada dua nih. Apakah dia komplementer atau substitusi? Udah itu aja. Ini udah nggak ada hubungannya, ini nggak ada hubungannya, udah nggak ada hubungannya. Ini kalau tidak ada hubungannya ya salah juga. Karena kan positif ya. Kalau misalkan sama dengan 0, sama dengan 0 tadi ini namanya adalah apa namanya barang netral ya. Netral. Nah, kalau barang netral itu tadi kalau harga buku naik, apa hubungannya dengan Q beras gitu kan? Beras ini gimana nih Q-nya? Ya nggak ada hubungannya gitu loh. Tidak ada hubungan, itu salah. Kenapa? Karena ini kan positif, bukan sama dengan 0 ya. Kalau positif itu berarti nya lebih besar dari 1 ya. Jadi lebih besar dari 1. Lebih besar dari 0, sorry, bukan dari 1, lebih 0. Jadi posisinya positif, lebih besar dari 0. Nah, itu kita mikirin cuma dua, komplementer atau substitusi. Tadi kalau positif ya, ini S kan searah ya, saya substitusi. Kan begini. Kalau ada komplementer ya, komplementer sama substitusi ya tadi. Nah, ingatnya begini. Kalau komplementer kan kebalikan, berarti yang satu naik, satu turun antara P dan Q barang X ya. Yang ini kalau ini substitusi satu naik, satu naik. Gitu ya. Ini berarti satu turun nih, satu naik. Kalau ini substitusi satunya turun, P dari barang X turun, ini naik. Gitu ya. Jadi seringnya soal itu bentuknya begitu. Misalkan kopi dengan teh. Ini substitusi atau komplementer? Kira-kira. Substitusi. Kalau gula dengan kopi atau gula dengan teh, substitusi atau komplementer? Komplementer. Oke, good. Kalau kamu udah bisa bedain, ini simple gitu. Kopi dengan teh itu adalah substitusi. Udah pasti ini searah ya. Udah pasti searah. Antara apa? Antara P, kopi, dan Q ya. Ini kan P dan Q, ini P dan Q gitu ya. Ini harga kopi ini kapan turun nih? Turun. Ya udah, kalau harga kopi turun, penjualan teh akan turun. Kenapa? Ya orang tetap ngopi gitu loh. Nggak beralih ke teh gitu. Jadi tidak beralih. Tapi kalau harga kopi naik, hati-hati. Berarti penjualan teh juga akan naik karena orang akan beralih ke teh. Simpel ya. Tapi kalau gula dengan kopi gitu ya,
harga gula naik apa turun nih? Harga gula naik nih. Apa yang terjadi dengan penjualan kopi atau teh? Orang yang tadinya ngopi sehari misalkan 5 kali, 10 kali, atau dia pas ngopi sekali ngopinya gulanya misalkan 5 sendok. Ya kalau harga gulanya mahal dia mikir juga gitu. Jadi dia akan mengurangi ngopi sama tehnya yang ada gulanya kan. Gitu, maksudnya kuantitasnya akan berkurang. Misalkan tadinya 5 kali jadi 3 kali. Berarti nanti penjualan kopi atau teh akan berkurang. Kenapa? Karena harga gulanya naik. Kalau harga gulanya turun, berarti penjualan tehnya kebalikan akan naik. Ini yang disebut komplementer. Komplementer itu berarti kebalikan ya. Kebalikan. Antara apa ini? Jangan salah, antara price barang X dan kuantitas barang Y. Bukan price dengan price, bukan harga jeruk dengan jeruk ya. Itu salah tuh. Jadi bukan jeruk dengan jeruk, tapi misalkan harga jeruk dengan kuantitas apel gitu, antara jeruk dan apel adalah substitusi gitu ya. Nah, berarti kalau searah tuh positif gitu. Kan satu naik nih. Kalau misalkan komplementer kebalikan tuh negatif. Negatif gitu ya. Jadi satu naik, satu turun. Oke. Deal ya. Jadi kalau kata kuncinya sudah di sini positif, iya jawabannya kalau positif itu udah pasti gitu. Substitusi gitu, ini searah. Oke. Untuk hari ini selesai, tetap semangat, sukses selalu. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi boleh, intinya kamu tetap semangat kan, where there is will there is way kan, kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu kan. Kalau kamu pasti punya kemauan keras, jangan lupa kan doa juga gitu kan. Ada hal-hal lain di luar teknis yang harus kita coba kuatkan secara spiritual. Jadi kamu yang penting jangan menyerah, cari belajar terus, nanti lama-lama naik pasti nilainya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh. Cukup ya, nanti kalau ini kurang-kurangnya via WA japri saya boleh. Kalau ada yang mau nanya berapa sudah pernah gitu ya, nanti saya coba jawab di luar kelas ini. Oke, semuanya tetap semangat, sukses selalu dan tetap di rumah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau mungkin menjelang malam ya. Ya, thank you Kak. Ya, baik, thank you. Makasih Kak. Baik. Makasih Kak. Ya, sama-sama semuanya, thank you.